Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revo. Saat ini kita lagi ada di Centrum Space, salah satu creative space yang ada di Jogja Utara ya. Tepatnya di Jalan Kaliurang KM10, Yogyakarta. Centrum Space itu lahir pada saat pandemi, Mas. Ketika itu kami sedang concern buat satu social movement, di mana social movement ini geraknya di industri F&B. Kita ngelihat dan mengkurasi beberapa brand F&B gitu, dan kepikiran aja kayaknya punya tempat yang konsepnya kayak landed mall gitu, tapi dengan skala yang tidak besar sebesar mall, yang juga diisi oleh brand-brand artisan. Jadi kita bisa punya tempat yang ngangkat atau jadi base brand-brand baru, brand-brand startup gitu di sini gitu. Nah, ide itu muncul karena di Jogja waktu itu belum ada gitu kan, referensi kita ketika kita main ke Bandung, ke Jakarta, wah kayaknya seru nih kalau ini ada di Jogja gitu kan. Dan akhirnya terciptalah Centrum, dikolaborasiin lagi dengan office, dengan retail store, dan juga studio. Basic saya di keluarga itu sebenarnya keluarga PNS. Ayah saya TNI, ibu saya ngajar, keluarga banyakan juga ngajar gitu kan, PNS lah. Tapi satu trigger yang mungkin akhirnya saya memilih di entrepreneur, salah satunya ketika saya kecil itu SD itu, saya coba mulai dagang, Mas, jualan dari produk-produk yang ada di rumah. Dari dulu kebetulan ayah punya satu lahan lah yang ada tanaman atau ada pohon jambu, pohon rambutan dan segala macam. Saya mulainya dari situ, trigger awal. SMP saya mulai jualan sesuatu yang lain. Zaman dulu tuh di tempat saya tuh jualan kayak sepatu, baju tuh jadi sesuatu yang wow gitu kan. Maka saya nyari barang-barang tersebut keluar kota dan kita jualan di sekolah. SMA mungkin ya, mulai SMA gitu kita udah mulai ngerencanain bikin clothing. Nah dari situ ngerasa bahwa wah kayaknya cita-cita orang tua bahwa saya akan meneruskan jadi PNS bakal pupus nih gitu kan. Dan saya ngerasa bahwa ketika dapat duit dari situ senengnya minta ampun gitu. Sampai masih inget dulu tuh ketika ada acara, kalau di komplek kami itu ada 17-an Agustus gitu, ketika lomba saya bisa jajanin tim gitu, jajanin anak-anak tuh pakai hasil duit jualan, itu seneng banget. Dan dari situ akhirnya kita coba mulai, kayaknya dagang yang lain nih lebih seru, untungnya bisa lebih diputerin lagi dan dibeliin modal lagi gitu. Kadang-kadang orang selalu buat resolusi gitu kan untuk pencapaian. Saya salah satu orang yang mungkin hampir tidak pernah membuat resolusi, karena bagi saya itu ya udah, kamu mengerjakan apa, dievaluasi, bagus lanjutin, nggak bagus shutdown kan gitu. Jadi kalau ngomongin pencapaian, alhamdulillah saat ini kalau dari sisi bisnis gitu kan sudah melahirkan beberapa brand bisnis gitu kan, dimana dengan lika-likunya dan lain sebagainya itu menjadikan satu pelajaran untuk bisa mengeskalasi dari knowledge saya, experience saya, terus pengalaman-pengalaman yang mungkin jadi pelajaran buat generasi berikutnya gitu kan. Terus kalau ngomongin networking, jelas alhamdulillah juga lebih banyak gitu kan, karena orang jadi tahu siapa sih di belakang brand ini dan lain sebagainya. Dan di situ saya ngerasa bahwa itu salah satu privilege ketika kita mau mengenal seseorang yang juga lebih jago lagi dari kita buat satu produk yang men-trigger, oh brand ini berhasil, akhirnya bisa ketemu siapa. Itu dari sisi networking. Dari sisi financial mungkin juga alhamdulillah, dari mulai mungkin dulu jualan di jalan, duitnya hanya nggak seberapa, sekarang mungkin alhamdulillah bisa mencukupi untuk kebutuhan keluarga, bisa buat mungkin satu unit bisnis baru lagi. Dan saya bukan tipikal yang ketika dapat sesuatu diimplementasikan ke sesuatu yang mungkin harus wow gitu. Karena ya kalau memang saya mau, saya beli, saya butuh, saya beli, saya pengen, saya beli, udah itu aja patokannya. Jadi kalau ngomongin kayak kemarin, ini dari sisi finansial ya, karena saya suka motor ya saya belinya motor misalnya, nggak beli yang harus mahal juga, tapi ini saya suka gitu.
Nah, dan itu yang dulu mungkin belum bisa kebeli, alhamdulillahnya bisa kebeli kayak gitu. Dari sisi yang lain banyak lah, dari sisi spiritual dan lain sebagainya, ketemu banyak orang yang partner orang, customer dan lain sebagainya yang mungkin tidak sevisi lagi, tidak ini, tapi itu jadi pelajaran bahwa kita ini tidak bisa selalu mendapatkan apa yang selalu kita pengen kan gitu. Nah, maka kita harus adjust. Sentrum itu tadi kan pengen jadi sentral ya, jadi base bahwa ketika teman-teman atau customer ke sini tuh mereka dapat fasilitas. Kalau mau ngopi ada coffee shop. Kalau mau makan selain di coffee shopnya ada tenan-tenan yang lain kayak tadi Chinese noodle, bake shop dan lain sebagainya. Kalau mau belanja baju ada retail shop, ada fashion store, mau belanja tas dan lain sebagainya. Kalau misalnya mau bikin software tertentu ada software house, ada office yang lain juga. Besok ada legal office juga. Jadi dan mungkin ambience-nya jadi nggak bosenin ketika harus ke kantor ya ke kantor doang. Kalau misalnya mau ke coffee shop ya ke coffee shop doang. Experience-nya beda deh gitu. Experience-nya beda, one stop shop, one stop experience ada di Sentrum. Jadi ya teman-teman harus nyobain dulu. Bakal ngerasain bahwa oh ya kalau ke Sentrum itu mungkin ambience-nya karena outdoor-nya lebih banyak, lebih greeny, lebih teduh. Meskipun kalau di cuaca tertentu kayak hujan dan segala macam kondisinya memang jadi syahdu aja gitu kan. Nah, itu salah satu faktor-faktor yang mungkin teman-teman bisa rasain ketika datang ke Sentrum. Ngerjain tugas lebih tenang, mau ngopi juga produk-produk kita banyak variannya, mau ngapain lari-larian bawa anak-anak kecil di sini juga enak banget. Besok ada playgroundnya juga insyaallah. Target market kita memang mungkin lebih kompleks ya, tapi saya pikir belajar dari yang sebelum-sebelumnya kita pernah nyoba target mahasiswa, kita pernah nyoba target family, kita pernah nyoba target pekerja gitu kan. Tapi di ekosistem ini saya pikir ya kayak mall itu kan family yang masuk, anak muda yang masuk, orang tua masuk, ses BCC mungkin tergantung dengan levelnya juga. Nah cuman saya pengen mengerucutkan lebih ke Sentrum ini target marketnya adalah orang-orang kreatif, orang-orang yang butuh refreshment, baik itu keluarga, baik itu mahasiswa, baik itu pekerja, itu yang jadiin target kita. Karena ngelihat situasi dan kondisi yang ada di Jogja sendiri, ragamnya banyak banget kan. Orang pengen work from coffee shop, work from Sentrum kita buatnya. Work from Sentrum itu ya artinya bisa dapat ambience macam-macam, mau di coffee shopnya iya, mau di outdoornya iya, mau di office-nya juga ada gitu kan. Jadi target atau segmen marketnya lebih mengedepankan ke hal-hal yang tadi itu, Mas. Senengin dulu apa yang mau lu lakuin. Meskipun gini, ada satu quote yang pernah saya ambil dari salah satu mungkin businessman atau motivator gitu. Fashion kayak fashion, yang lu kejar tergantung goals lu apa. Kan kadang-kadang gini, wah fashion tapi nggak cuan. Kan ada yang begitu ya, nggak fashion tapi itu cuan, ya udah dikerjain. As a professional mungkin bisa begitu. Tapi kalau saya pribadi, selama yang lu kerjain lu senengin, lu nggak bakal sambat. Istilahnya lu nggak bakal ngeluh terus. Lu bahkan mungkin bakal lebih greget ngerjain sesuatu yang bakal lebih terus harus diimprove terus. Mulai dari situ dulu. Sambil belajar memetakan market. Nah, saya salah satu orang yang mungkin mempelajari market dulu gitu kan, sebelum buat produk. Maka lihat dulu nih marketnya butuh apa. Oh, market si A ini butuh ini, market di sini butuh ini. Maka kita create produk yang memang sesuai dengan market yang mau kita sasar. Nah, jadi selain tadi yang kita senengin itu harus bisa menghasilkan dan kita ngerjainnya seneng. Kedua, mempelajari juga market niche-nya seperti apa, terus belajar. Terus yang ketiga, jangan pernah lupa bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini balik lagi. Ada Sang Pencipta, ada Sang Maha Kuasa yang mengendalikan semuanya. Jangan lupa doa, jangan tinggalin sholat kalau kami muslim gitu kan. Jangan lupa ngajinya, jangan lupa sedekahnya. Itu jadi salah satu faktor penentuan keberhasilan kita sih kalau menurut saya gitu.
Kerja keras sebagai sunatullah penting, mungkin 30-40%, sisanya itu Allah yang nentuin. Jadi jangan sampai lupa sama yang nyiptain kita, gitu sih.